Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizal Alwafi dari Universitas Negeri Malang, Fakultas Vokasi, Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan analisis troubleshooting pada kendaraan alat berat. Yang pertama, pendahuluan. Alat berat merupakan komponen vital dalam industri konstruksi modern yang tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga sebagai penentu keberhasilan suatu proyek dalam aspek efisiensi, efektivitas, dan keselamatan kerja. Dalam konteks pelaksanaan proyek berskala besar seperti pembangunan gedung pencakar langit, jalan tol, bendungan, maupun infrastruktur transportasi massal, alat berat menjadi tulang punggung utama yang memungkinkan aktivitas konstruksi berjalan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kemampuannya untuk melakukan pekerjaan fisik dalam skala besar seperti penggalian tanah, pemindahan material dengan jumlah besar, pemadatan lahan, serta pengangkatan struktur berat tidak dapat ditandingi oleh tenaga manusia. Dengan hadirnya alat berat seperti ekskavator, crane, bulldozer, dan loader, proses konstruksi yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan secara manual dapat dipangkas secara signifikan. Lebih dari itu, alat berat modern kini telah dilengkapi dengan teknologi canggih seperti sistem kendali otomatis, sensor presisi tinggi, hingga integrasi dengan perangkat lunak manajemen proyek berbasis GPS dan IoT yang memungkinkan kontrol dan monitoring kerja secara real time. Hal ini tidak hanya meningkatkan presisi dalam pelaksanaan pekerjaan lapangan, tetapi juga mengurangi tingkat kesalahan dan pemborosan material. Di sisi lain, penggunaan alat berat secara optimal juga berkontribusi terhadap pengurangan beban fisik pada pekerja serta menekan potensi resiko kecelakaan kerja di lapangan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Alat berat merupakan sistem mekanis dan hidromekanis yang dirancang untuk memfasilitasi pekerjaan berat dalam bidang konstruksi, pertambangan, kehutanan, pertanian, maupun sektor industri lainnya. Secara prinsip, alat berat bekerja berdasarkan transformasi energi dari sumber tenaga, umumnya menggunakan mesin berbasis mesin diesel, dengan menjadikan gerakan mekanis atau hidrolik untuk melakukan fungsi kerja seperti menggali, mengangkat, mendorong, memadatkan, ataupun mengangkut material. Dari sudut pandang teknis, alat berat merupakan aplikasi praktis dari prinsip-prinsip dasar mekanika fluida, dinamika sistem, dan kontrol otomatis. Misalnya, sistem hidrolik yang digunakan dalam ekskavator memanfaatkan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan secara merata ke segala arah. Selain itu, sistem transmisi pada alat berat seperti bulldozer menggunakan prinsip mekanika rotasi dan konversi torsi melalui gearbox dan torsi converter untuk menyesuaikan tenaga yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi medan dan beban kerja. Selanjutnya, metodologi. Berikut adalah deskripsi langkah-langkah diagnosa terhadap ekskavator yang mengalami masalah berupa mesin tidak menyala meskipun indikator bahan bakar dan sistem kelistrikan normal, serta terdengar suara aneh di area mesin saat proses starter atau proses penyalaan. Langkah-langkahnya meliputi berikut. Yang pertama, pemeriksaan awal dan pengumpulan informasi untuk mengetahui penyebabnya. Dan yang kedua, pemeriksaan sistem starter dan kelistrikan mesin. Yang ketiga, pemeriksaan motor starter. Yang keempat, pemeriksaan kompresi dan komponen mekanis. Yang kelima, pemeriksaan sistem bahan bakar. Yang keenam, pemeriksaan modul kontrol elektronik bagi yang sudah berbasis kontrol elektronik ya. Selanjutnya, analisis kasus. Dalam kasus yang sedang dibahas, ekskavator merek X mengalami permasalahan kritis di mana mesin tidak dapat dinyalakan meskipun seluruh indikator pada panel kontrol menunjukkan bahwa kondisi bahan bakar mencukupi dan sistem kelistrikan dalam keadaan baik. Selain kegagalan mesin untuk menyala, operator juga melaporkan adanya suara tidak biasa atau suara aneh yang berasal dari area mesin saat dilakukan percobaan penyalaan.
Kombinasi dari kedua gejala ini menandakan bahwa terdapat potensi gangguan serius baik pada sistem mekanis internal maupun sistem pendukung lainnya. Selanjutnya ada penyebab kerusakan. Dalam sistem kerja mesin diesel seperti yang digunakan oleh kebanyakan eskavator, terdapat beberapa subsistem utama yang perlu diperiksa saat mesin gagal menyala. Analisis berikut dilakukan dengan pendekatan sistematis mengacu pada kemungkinan kerusakan di setiap sistemnya. Yang pertama, gangguan pada sistem bahan bakar. Sistem bahan bakar memiliki peran yang sangat penting ya, karena tanpa suplai bahan bakar yang memadai dan tekanan yang tepat, proses pembakaran tidak dapat berlangsung. Gangguannya bisa meliputi pompa bahan bakar yang lemah atau tidak bekerja, filter bahan bakar yang kotor atau tersumbat, saluran bahan bakar yang bocor terjepit, injektor bahan bakar yang tersumbat, dan mesin diesel sangat bergantung pada proses kompresi dan penyemprotan bahan bakar yang presisi. Yang kedua, gangguan pada sistem pemasukan udara. Udara yang cukup dan bersih dibutuhkan untuk mendukung pembakaran yang sempurna dalam mesin diesel. Biasanya gangguannya meliputi filter udara yang sangat kotor atau tersumbat total, lalu saluran intake mengalami penyumbatan, dan yang terakhir kegagalan sensor tekanan udara MAP sensor. Yang ketiga ada gangguan pada sistem starter dan komponen mekanis mesin. Saat suara aneh terdengar dari mesin saat proses penytarteran, kemungkinan bahwa ada masalah pada sistem starter yang bisa melibatkan kerusakan atau keausan pada flywheel atau roda gigi starter. Yang kedua, bisa dari timing belt atau timing chain yang terputus atau loncat gigi mengakibatkan sinkronasi antara gerakan poros engkol dan poros camshaft terganggu. Selanjutnya ada kerusakan internal seperti piston macet, connecting rod patah, atau katup yang bengkok. Yang terakhir ada gangguan pada sistem sensor dan kontrol elektronik atau ECU. Mesin modern saat ini sangat bergantung pada sistem kendali elektronik yang diatur oleh Electronic Control Unit. Sensor yang penting perlu diperiksa juga meliputi crankshaft position sensor, lalu camshaft sensor, dan yang terakhir sensor suhu pendingin. Dan selanjutnya ada langkah perbaikan. Agar permasalahan dapat ditangani dengan efektif, perlu dilakukan pemeriksaan sistematis yang melibatkan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, lakukan tahap awal pemeriksaan umum. Lakukan pemeriksaan visual dan pendengaran saat starter ditekan untuk mengidentifikasi sumber bunyi dan reaksi mesin. Lalu periksa tegangan baterai dan arus listrik ke sistem starter. Takutnya tidak ada tegangan yang masuk untuk mensuplai starter. Lalu gunakan alat diagnosis scanner untuk membaca kesalahan dari ECU. Selanjutnya lakukan pemeriksaan lanjutan secara sistematis. Dari sistem bahan bakar pertama, gunakan fuel pressure gauge untuk mengukur tekanan bahan bakar, lalu lepas dan periksa filter bahan bakar, serta pastikan aliran dari tangki ke pompa tidak tersumbat. Dan yang terakhir, periksa injektor dengan metode semprot manual atau uji ultrasonik. Yang kedua, dari sistem udara, lepaskan dan bersihkan filter udara atau ganti jika kondisinya sudah sangat buruk. Lalu periksa semua jalur intake dan pastikan tidak ada sumbatan. Yang terakhir, periksa kondisi dan nilai resistansi map sensor menggunakan multimeter. Selanjutnya, komponen mekanis, yaitu caranya yang pertama, putar crankshaft secara manual dengan tool khusus untuk mendeteksi adanya hambatan mekanis. Lalu buka penutup timing belt atau timing chain dan cek alignment gigi sprocket. Selanjutnya lakukan uji kompresi untuk mengetahui kondisi internal silinder dan valve. Dan yang terakhir, gunakan kamera endoskopi untuk melihat ruang bakar jika dicurigai ada kerusakan. Yang terakhir ada sistem sensor dan ECU. Yang pertama, uji output sensor posisi poros engkol dengan osiloskop atau multimeter. Yang kedua, pastikan koneksi ke ECU tidak korosi atau longgar. Yang terakhir, coba lakukan reset ECU dan ulangi percobaan penyalaan. Kurang lebih
pekerjaannya bisa seperti gambar yang di samping sini ya. Lalu ada pengujian. Setelah perbaikan dilakukan, penting untuk melakukan prosedur pengujian yang menyeluruh seperti yang pertama, menyalakan mesin dan memastikan mesin dapat idle stabil tanpa suara aneh, memastikan tekanan bahan bakar dan aliran udara dalam kondisi optimal, lalu melakukan pemindaian ulang untuk memastikan tidak ada error pada ECU, lalu melakukan uji beban ringan dengan mengoperasikan alat hidrolik dan memonitoring suhu dan parameter kesalahan selama operasi berlangsung. Ya, sudah tidak terasa sudah sampai kesimpulan ya. Kesimpulannya dari analisis ini adalah setelah melakukan analisis mendalam dan pemeriksaan sistematif terhadap ekskavator merek X yang mengalami kendala mesin tidak menyala meskipun indikator bahan bakar dan sistem kelistrikan menunjukkan kondisi normal, serta munculnya suara aneh saat proses penyalaan atau proses starter, dapat disimpulkan bahwa masalah utama kemungkinan besar berasal dari gangguan pada sistem bahan bakar, seperti tekanan bahan bakar yang tidak memadai akibat pompa bahan bakar yang melemah, filter bahan bakar yang tersumbat, atau injektor yang tidak bekerja dengan baik. Hal ini menyebabkan bahan bakar tidak tersuplai dengan optimal ke ruang bakar sehingga mesin gagal menyala. Dan yang selanjutnya, suara aneh yang terdengar mengindikasikan kemungkinan adanya kerusakan atau keausan pada komponen mekanis internal, misalnya seperti flywheel atau roda gigi starter yang aus, timing belt atau timing chain yang tidak sinkron, ataupun komponen piston dan katup yang mengalami gangguan atau kerusakan. Kerusakan mekanis ini menghambat proses putaran mesin secara normal. Dan yang selanjutnya, sistem sensor dan ECU juga perlu menjadi fokus pemeriksaan, terutama sensor poros engkol yang jika rusak dapat menyebabkan ECU gagal mengontrol injeksi bahan bakar dengan benar, sehingga mesin tidak menyala meskipun kondisi bahan bakar dan kelistrikan normal. Dengan demikian, permasalahan ini bersifat kompleks dan melibatkan interaksi antara subsistem bahan bakar, mekanis, dan kontrol elektronik yang harus diperiksa dan diperbaiki secara menyeluruh untuk mengembalikan fungsi optimal ekskavator. Dan rekomendasi saya untuk kedepannya, yaitu yang pertama, melaksanakan jadwal pemeliharaan berkala yang ketat dan menyeluruh. Yang kedua, melakukan pemeriksaan dan perawatan komponen mekanis internal secara berkala. Yang ketiga, melatih operator dan teknisi agar memahami tanda-tanda awal gangguan mesin dan segera melaporkan atau melakukan tindakan preventif. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan ekskavator dapat beroperasi secara lebih andal, meminimalkan downtime, serta mengurangi biaya perbaikan yang besar akibat kerusakan mendadak yang tidak terdeteksi sejak dini. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan selanjutnya, jika ada yang bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.